Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Gama. Jadi di sini aku mau mewakilkan kelompok 4 yang beranggotakan Anggun, Agra, Arvito, Cerisa, Dava, Gama, Imron, Khadijah, dan Lazarus. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang Kerajaan Buleleng dan dinasti Warmadewa. Kerajaan Buleleng adalah sebuah kerajaan di Bali Utara sekitar pertengahan ratus tahun ke-17-an dan jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1849. Dan untuk dinasti Warmadewa adalah keluarga bangsawan yang pernah berkuasa di Pulau Bali. Dinasti inilah yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa kerajaan Medang periode Jawa Timur pada abad ke-10 hingga ke-11. Dalam sejarah Bali, nama Buleleng mulai terkenal setelah periode kekuasaan Majapahit. Pada waktu itu di Jawa berkembang kerajaan-kerajaan Islam. Di Bali juga berkembang sejumlah kerajaan, misalnya kerajaan Gel-Gel, Klung-Klung, dan Buleleng yang didirikan oleh I Gusti Ngurak Panji Sakti. Dan selanjutnya muncul kerajaan-kerajaan yang lainnya. I Gusti Ngurak Panji menguasai wilayah Den Bukit dan menjadikan kerajaan Buleleng, yang kekuasaannya pernah meluas sampai ke ujung timur Pulau Jawa. Setelah I Gusti Ngurak Panji wafat pada tahun 1704, kerajaan Buleleng mulai goyah karena putra-putranya memiliki pikiran yang saling berbeda. Pada tahun 1846, Buleleng diserang pasukan Belanda, tapi mendapat perlawanan sengit pihak rakyat Buleleng yang dipimpin oleh Patih atau Panglima Perang I Gusti Ketut Jelantik. Pada tahun 1848, Buleleng kembali mendapat serangan pasukan Angkatan Laut Belanda di Benteng Jagaraga. Pada serangan ketiga, tahun 1849, Belanda dapat menghancurkan Benteng Jagaraga dan akhirnya Buleleng dapat dikalahkan Belanda. Sejak saat itu, Buleleng dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Untuk selanjutnya ada Wangsa Warmadewa. Dinasti Warmadewa didirikan oleh Sri Kesari Warmadewa. Menurut riwayat lisan turun-temurun yang berkuasa sejak abad ke-10, namanya disebut-sebut dalam prasasti Belanjong di Sanur dan menjadikannya sebagai Raja Bali pertama yang disebut dalam catatan tertulis. Menurut prasasti ini, Sri Kesari adalah penganut Buddha Mahayana yang ditugaskan dari Jawa untuk memerintah Bali. Selanjutnya ada raja-raja yang dianggap termasuk dalam Wangsa Warmadewa. Yang pertama ada Sri Kesari Warmadewa, yang kedua ada Sang Ratu Ugrasena, yang ketiga ada Tabanendra Warmadewa, yang keempat ada Candrabaya Singha Warmadewa, yang kelima ada Janasadu Warmadewa, yang keenam ada Udayana Warmadewa, yang ketujuh ada Dharma Wangsa Warmadewa, yang kedelapan ada Erlangga, dan kesembilan adalah anak Wungsu. Selanjutnya kita akan membahas keruntuhan kerajaan Buleleng dan dinasti Warmadewa. Keruntuhan kerajaan Buleleng diawali dengan I Gusti Anglurah Panji yang wafat pada tahun 1704. Yang kedua ada pemerintahan yang berganti-ganti. Yang ketiga konflik dengan pemerintahan kolonial Belanda. Dan yang keempat runtuhnya Benteng Jagaraga akibat serangan Belanda. Untuk kemunduran dinasti Warmadewa, sebenarnya kerajaan ini kurang memiliki banyak informasi tentang kemundurannya. Namun diperkirakan kemunduran kerajaan ini dikarenakan munculnya kerajaan baru. Salah satunya yaitu kerajaan Buleleng. Dan dinasti ini berakhir seiring waktu pada tahun 1940 walaupun sempat dirusak oleh VOC. Untuk selanjutnya kita akan membahas peninggalan kerajaan Buleleng. Yang pertama ada Pura Penegil Dharma. Pura Penegil Dharma dibuat pada tahun 915 Masehi, yang merupakan komplek pura yang luasnya 1,5 hektar. Ada 5 bangunan pura besar di pusatnya dikelilingi oleh 8 pura lainnya. 5 pura tersebut adalah Pura Pecakinggiri, Pura Pati Patengan Agung, Pura Kertapura, Pura Taman Sari Mutering Jagat Istana Dharmadiksa, Pura Kertanegara Mas. Pura Penegil Dharma tersusun dari sebongkah batu hitam yang sudah tua dan sangat kuno. Namun, batu hitam ini ternyata memiliki sesuatu yang cukup magis dan religius. Pura Penegil Dharma adalah tempat di mana orang memohon kesabaran. Maka saat sembahyang di puja ini harus dalam keadaan bersih lahir dan batin. Selanjutnya ada Pura Tirta Empul. Salah satu peninggalan kerajaan Buleleng yang cukup indah yaitu Pura Tirta Empul. Pura ini menjadi salah satu pemandian suci yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Bali.
Pura Tirta Empul diketahui didirikan sejak tahun 967 Masehi oleh Raja Sri Chandrabaya Warmadewa. Pura Tirta Empul sendiri memiliki arti dari air dan tanah, di mana air dari Tirta Empul memang menyembur keluar. Air yang mengalir keluar dari Pura Tirta Empul akan mengalir hingga ke arah Sungai Pakerisan. Dahulu, pura ini digunakan pada saat ingin melepaskan ikatan dari dunia materi dan hidup lebih sederhana. Pura Tirta Empul bukan sekedar tempat pemandian biasa saja. Masyarakat Bali mempercayai bahwa Pura Tirta Empul adalah pemandian suci yang sangat kaya akan makna. Untuk nomor 3 ada Prasasti Belanjong. Prasasti Belanjong adalah prasasti yang dikeluarkan oleh Sri Kesari Warmadewa yang merupakan seorang Raja Bali. Dalam Prasasti Belanjong juga ditemukan kata Wali Dwipa, di mana arti kata tersebut adalah sebutan untuk Pulau Bali. Prasasti ini memuat berbagai tulisan mengenai sejarah mengenai Pulau Bali yang tertua. Nomor 4 ada Prasasti Malat Gede. Selain ada Prasasti Belanjongan, masih ada 2 prasasti lainnya yang merupakan peninggalan kerajaan Buleleng. Salah satunya ada Prasasti Malat Gede. Pada baris pertama, Prasasti Malat Gede ini tertulis mengenai angka Saka 835 dan bulan Palguna. Baris kedua berisikan nama-nama tokoh. Sayangnya tulisan ini sudah sulit untuk dibaca, tapi ada tulisan yang terbaca dan dipercayai tertulis nama Sri Kesari Warmadewa. Baris ketiga menyebutkan nama musuh dan di baris keempat berisi tulisan Kadya Maksa. Untuk nomor 5 terdapat Prasasti Penempahan. Pada Prasasti Penempahan, di baris pertama tertulis bulan Palguna. Hanya tahunnya saja yang tidak terbaca. Di baris kedua menyebutkan nama Raja Sri Kaisari. Di baris ketiga menyebutkan musuh-musuh sang raja. Di baris keempat berisikan ungkapan Kadya Makaiki di Tunggalan. Prasasti Penempahan dipercaya berasal dari masa Bali klasik, di mana budayanya dahulu adalah Hindu-Buddha. Prasasti Penempahan berada di Pura Puseh Penempahan yang berada di Desa Manukaya. Baik Prasasti Malat Gede dan Prasasti Penempahan ternyata juga memiliki kemiripan satu sama lainnya, di mana kedua prasasti ini berisikan mengenai sejarah peperangan raja-raja. Prasasti ini dituliskan dalam batu berbentuk tugu besar dan di dalamnya terdiri dari 4 baris tulisan. Oke, jadi sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.